Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sebegitu ngerinya lembaga survei hari ini dimainkan begitu kan ya. Memframing di situ seolah-olah ya PKB ya, kader PKB ya mayoritas pilih Prabowo katanya ya. Pemilih PKB mayoritas pilih Prabowo dan Ganjar dibandingkan dengan Anies Caimin hasil survei dari LSI DNJA. Sepekan yang lalu juga muncul seperti itu begitu. Narasi-narasi yang sudah dimainkan hari ini, lembaga survei hari ini sudah panik semua begitu kan. Melihat realitas dan perkembangan Anies Caimin di lapangan. Bayangkan di Jawa Timur saja para kiai dan bersatu di situ untuk memenangkan ya Anies Caimin di situ begitu kan. Apalagi di ini lembaga survei lalu kemudian lu surveinya gimana untuk menyurvei ini begitu kan. Kan logika-logika mereka salah begitu. Dalam artian bahwa masyarakat hari ini sudah tidak begitu percaya terhadap lembaga survei yang seolah-olah Anies Caimin di framing lemah di situ begitu. Maka saya katakan Anies Baswedan begitu bisa dilemahkan oleh lembaga-lembaga survei yang kemudian hanya terafiliasi kepada salah satu calon capres-cawapres begitu kan. Ya, coba lihat apakah Anies Caimin menggunakan lembaga survei hari ini? Tidak bisa begitu kan. Karena lembaga-lembaga survei hari ini karena sudah dikuasai oleh mereka begitu. Jalan satu-satunya apa? Kepercayaan lembaga survei di mata masyarakat itu sudah tidak ada dampaknya sama sekali. Bayangkan setelah rilis SMRC, terus kemudian indikator, terus kemudian muncul lagi ya LSI begitu kan. Ini artinya apa? Artinya ketika melihat dari potensi-potensi lembaga survei hari ini, ternyata begitu hanya memainkan opini-opini publik di situ begitu. Ujungnya tidak kena kepada masyarakat. Mengapa ujungnya tidak bisa kena ke masyarakat? Karena masyarakat sudah cerdas melihat bagaimana pola pikir ya lembaga-lembaga survei yang ujung-ujungnya hanya ini begitu kan. Kalau tidak Ganjar ya Pak Prabowo di situ begitu. Kayak mayoritas yang memainkan survei ya di situ begitu kan. Afiliasinya di situ. Tergantung sponsornya siapa begitu. Pada akhirnya apa? Masa pemilih PKB mayoritas milih Prabowo dan Pak Ganjar? Di mana letak logikanya begitu kan? Jadi saya kira ada perdebatan yang menganalisis bahwa hari ini opini itu sengaja ya membiarkan mereka begitu kan ya untuk berekspresi bagaimana cara melemahkan Anies Caimin ini di lembaga survei dan di media sosial. Tapi ujung-ujungnya banyak yang kemudian tidak percaya terhadap lembaga survei. Inilah yang menjadi ya perhatian khusus begitu kan kepada lembaga survei. Dan akhirnya apa yang terjadi? Wah, ngapain sih percaya terhadap lembaga survei sana sini? Oh, tahu-taunya yang di bawah banyak yang mendukung Anies Caimin kok. Kan begitu logika kita begitu ya. Bahkan ini pemilih PKB mayoritas pilih Prabowo dan Ganjar ya. dan di Pilpres 2024. Bayangkan ini. Pemilih PKB tahu capres mana yang kerjasama dengan pihak penghina Gus Dur dan NU yang tidak jauh dari jaringan teroris, katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Begitu banyak dikerahkan di situ begitu. Akibatnya apa begitu kan? Akibatnya biar elektabilitas Anies Baswedan ya di mata masyarakat turun di situ begitu. Pada ujung-ujungnya menurut saya pribadi ya dampak dari seorang lembaga survei saya kira tidak punya dampak sama sekali, bahkan 0% begitu kan. Ada yang mengatakan begini, bahkan survei abal-abal berbayar udah nggak ada yang mau percaya. Ini komentar-komentar netizen satu persatu sudah tidak begitu percaya terhadap lembaga survei begitu kan ya. Bahkan ini ada salah satunya hasil survei gue ya 90% rakyat tidak percaya hasil survei lembaga survei baik dari indikator, carta politika, Saiful Mujani. Ini komentar-komentar dari netizen. Bayangkan kalau kita melihat merujuk apa yang disampaikan oleh netizen hari ini menganggap bahwa selama ini walaupun berseleweran lembaga survei hari ini begitu kan ya tidak begitu percaya, hanya buang-buang uang saja begitu. Ya baik daripada bohirnya buang-buang uang membuat opini di situ begitu kan ya. Pada akhirnya kenyataan di masyarakat sudah tidak begitu percaya begitu. Apa yang dilihat yaitu sebuah prestasi yang sangat luar biasa begitu kan. Terus kemudian prestasi kepada masyarakat, gagasan utama untuk masa depan. Tentu Anies Baswedan sudah tahu karakter bagaimana caranya akan dipercaya oleh masyarakat dibandingkan lembaga survei begitu kan. Yang kemudian kan memainkan opini di situ begitu. Di masyarakat tidak ada. Coba tanya di masyarakat. Pernah nggak ya orang awam ditanya kenal lembaga survei SMRC nggak? Pasti dia tidak tahu apa lembaga survei begitu kan ya. Ya taunya paling ya Anies Baswedan dan Caimin di situ begitu. Saya kira seperti itu begitu. Tapi inilah politik kita begitu. Banyak pro dan kontra begitu kan ya.
Dalam negara demokrasi sah saja memainkan hal seperti itu begitu. Tapi masyarakat hari ini lebih cerdas daripada lembaga survei begitu kan ya. Karena eranya sekarang era media sosial begitu. Ngapain percaya terhadap lembaga survei? Pemilih PKB mayoritas pilih Prabowo dengan Caimin ya, dan Ganjar dibandingkan Anies Caimin. Hasil survei LSI Indonesia. Ini sudah sepakan keluar berapa kali begitu LSI ini begitu kan ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Indonesia merilis hasil survei terbarunya, termasuk diantaranya yang disorot adalah pemilih dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Pilpres di 2024. Masalahnya katanya begitu apa begitu kan ini. Dalam temuannya sebanyak 41,4% konstituen pemilih PKB cenderung lebih memilih Prabowo Subianto dibandingkan dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Anies Baswedan ya, Anies dan Caimin yang secara resmi diusung oleh PKB bersama Nasdem. Bahkan ya pemilih PKB yang koalisinya memilih pasangan Anies Caimin, namun konstituennya pemilih PKB itu lebih banyak milih Prabowo dibandingkan ya Ganjar maupun Anies Baswedan, kata peneliti itu begitu kan ya. Lalu konstituen PKB yang milih Ganjar Pranowo sebanyak 36 ya, persen ya katanya begitu. Sementara pasangan Anies Baswedan dan Caimin banyak lebih dipilih konstituen dari Partai Nasdem yang sebesar 42%. Nah, bahkan ya, adapun survei LSI Indonesia itu pun dilakukan pada 4 sampai 12 September 2003. Coba kita lihat begitu kan narasi-narasi mereka begitu. Katanya pemilih PKB sekarang beralih dukungan kepada Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Alasannya apa coba bayangkan? Apakah lembaga survei seperti LSI Indonesia begitu kan ya? Melihat bagaimana alasan mereka begitu satu persatu, coba ungkapkan mereka begitu, alasannya apa? Nah, kalau cuma menebak bahwa ya asumsi orang mengatakan bahwa begitu kan ya mendukung Prabowo dan Pak Ganjar tanpa alasan yang jelas di situ, gimana letak logikanya begitu kan? Mau lembaga survei apa, margin of error-nya apa begitu kan? Ya di situ begitu. Apakah ini hanya dibuat-buat begitu kan? Saya coba tanya begitu, semoga video ini nyampe kepada LSI Indonesia begitu kan ya. Dalam kaitannya ini apa alasan ya dari pemilih PKB mendukung Prabowo dan Pak Ganjar? Atau hanya karena kepentingan politik? Atau hanya ingin ya dekat dengan Pak Prabowo atau Pak Ganjar begitu kan? Karena begitu besar katanya begitu pemilih dari PKB yang kemudian ya memilih Prabowo dan Pak Ganjar. Alasannya tidak secara spesifik di situ begitu kan, tidak dilontarkan, tidak disebutkan di situ begitu. Ya kalau hanya surveinya sana sini begitu, kamu pilih apa? Prabowo, kamu pilih apa? Ya Pak Ganjar. Lalu diklaim sebagai pemilih PKB ya juga tidak bisa begitu kan ya. Orang di bawah itu kalau melihat dari lembaga survei yang ada, siapa sih ya pemilih PKB? Kok bisa begitu kan ya? Dalam menentukan ya informan, dalam menentukan responden yang bisa mengetahui mereka adalah pemilih PKB, siapa coba bayangkan begitu? Apakah lembaga survei bisa menebak seperti itu begitu kan? Misalnya saya begitu ditanya oleh lembaga survei begitu, kamu pilih siapa? Prabowo atau Ganjar? Saya pilih misalnya ya Prabowo misalnya begitu kan. Terus kemudian masa saya diklaim sebagai pemilih PKB? Apakah lembaga survei itu tahu bahwa saya itu adalah pemilih PKB? Kalau pertanyaannya Anda sebelumnya milih PKB atau tidak? Ya misalnya begitu kan ya. Lah inilah cara-cara mereka ketika ditanya seperti itu orang akan enggan begitu kan ya. Karena pada hakikatnya orang ya terkait dengan survei apapun kalau ditanya seperti itu paling sekilas aja. Tidak mungkin secara detail ditanyakan semua dan dijawab semua mereka begitu. Inilah ketahuan mereka bahwa lembaga survei itu hanya memainkan peran penting di situ begitu kan untuk membuat opini di situ begitu. Dan pada akhirnya ya silakan kalau mungkin tidak percaya, bahkan ini margin of error-nya 2,9% begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kenapa lembaga-lembaga survei hari ini banyak yang kemudian dikerahkan yang sangat luar biasa begitu kan. Dan pada akhirnya menurut saya pribadi ya itu-itu aja permainannya begitu kan ya. Jadi akhirnya apa? Masa masyarakat masih percaya terhadap lembaga survei begitu kan ya. Ini metodenya survei menggunakan metode multi random sampling begitu. Jumlah responnya 1.200 responden begitu. Lalu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner mereka. Ya, selama mereka masih belum menunjukkan siapa responden mereka begitu dan kemudian siapa penyandang bohirnya, masa orang tidak begitu, masa orang akan percaya terhadap lembaga survei itu begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya melihat bahwa
lembaga survei hari ini ya. Tergantung ya siapa yang terafiliasi kepada siapa, tergantung siapa sponsornya mereka. Ternyata masyarakat coba ya, masyarakat atau lembaga survei ya mengadakan lembaga survei bagaimana tingkat kepuasan lembaga survei yang ada selama ini. Tunjukkan di situ. Ada SMRC ya, Carta Politika, ada LSI di situ begitu yang terdaftar ke KPU dan semuanya begitu ya. Apakah kepuasan dari lembaga survei seperti apa? Masyarakat pasti mengatakan wah tidak puas begitu kan. Kan begitu logikanya. Hanya opini-opini saja permainan mereka begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.